Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Morning Call pada saat ini bersama dengan saya Pendeta Putra Kastanya. Saya pendeta jemaat di GPB Jemaat Petra Lampung yang melayani di 3 pos Pelkes yang berada di Kabupaten Waikanan. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan Alkitab kita terlebih dahulu dan membuka dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini, ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan dalam rasa syukur itu kami memohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami pun juga mengerti dan memahaminya serta melaksanakannya, mengerjakannya di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini dan seterusnya, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar seturut dengan apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar kisah tentang kelinci dan kura-kura. Kisahnya demikian. Ada seekor kura-kura yang sedang berjalan di tengah hutan menikmati suasana hutan pada waktu itu. Dari kejauhan, tiba-tiba ada seekor kelinci yang melangkah dengan sangat cepat. Dengan sangat cepatnya ia melewati kura-kura tersebut. Sudah sangat jauh melewati kura-kura tersebut, kelinci itu mengingat tadi ia melewati kura-kura tersebut. Ia kembali untuk menjumpai kura-kura tersebut. Setelah berjumpa, kelinci itu menyapa dan melihat kura-kura itu melangkah dengan sangat lambat dan ia mengejeknya. Kesal dengan ejekan kelinci itu, kura-kura tersebut menantang kelinci tersebut untuk berlomba adu kecepatan. Kelinci yang merasa dia lebih cepat, kemampuannya lebih jauh daripada kura-kura, ia menerima tantangan tersebut. Tempat dan waktu sudah ditentukan. Keesokan harinya, kelinci dan kura-kura tersebut berjumpa kembali pada titik start perlombaan adu kecepatan itu. Dan di situ juga sudah ada semua hewan yang ada di hutan untuk meramaikan suasana perlombaan tersebut. Perlombaan itu pun dimulai. Kelinci melangkah dengan sangat cepat, jauh meninggalkan kura-kura tersebut. Sudah sangat jauh, kelinci merasa bahwa kura-kura tidak akan menyusulnya secepat itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk berhenti dan tidur. Jauh tertinggal, kura-kura pun terus berusaha melangkah dengan mengeluarkan segala kemampuannya, tenaganya, sampai pada akhirnya dia melihat kelinci yang sedang tertidur. Dia terus melangkah hingga hampir sampai pada garis finish. Tiba-tiba kelinci itu terbangun dan melihat bahwa kura-kura itu sudah mau sampai finish. Lalu kelinci itu melangkah kembali dengan sangat cepat
sangat cepatnya ia pun akhirnya melewati garis finish. Tetapi ternyata bukan kelinci itu yang menang, tetapi justru kura-kuralah yang menang, karena kura-kura satu langkah lebih dulu masuk ke garis finish dibandingkan dengan kelinci tersebut yang sudah melangkah dengan sangat cepat. Dari kisah ini, pada waktu masih anak-anak, pesan yang diajarkan adalah tidak boleh sombong, angkuh, malas, tetapi harus dalam kerendahan hati terus berusaha, bekerja keras untuk mencapai harapan, cita-cita di dalam kehidupan yang kita jalani. Dari kisah ini juga, hal ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang telah kita miliki, segala sesuatu yang telah kita capai hingga saat ini, bahkan segala sesuatu yang telah kita perbuat sehingga membuat diri kita merasa sudah menjadi yang terdepan lebih daripada yang lain. Hal itu bukan berarti membuat kita sudah memperoleh tujuan akhir dari kehidupan kita. Karena semua itu, hal-hal itu tadi tidak memberikan jaminan kita untuk memperoleh tujuan akhir. Selama kita melihat semua itu merupakan pencapaian-pencapaian yang semata. Contohnya, ketika kita lulus dari tingkat pendidikan kita, apakah itu berarti akhir dari proses belajar kita? Ketika kita menjadi juara, apakah itu akhir dari proses perjuangan kita untuk terus berkarya? Ketika di dalam pekerjaan kita mencapai target pekerjaan itu, apakah itu akhir dari segala usaha dan kerja keras kita? Atau ketika kita merasa sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, apakah itu berarti akhir dari perbuatan baik kita? Hal inilah yang membuat kita tidak melihat semua itu sebagai karunia yang sebenarnya terus memperlengkapi kita dalam mengerjakan kehidupan beriman kita dimanapun kita berada. Kita diperlengkapi untuk terus berkarya, sehingga pencapaian-pencapaian yang kita capai itu bukan berarti membuat kita berhenti berkarya, melainkan terus mendorong kita semakin berkarya dan terus melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik juga bagi sesama, yang tentunya kita lakukan di dalam kerendahan hati. Seperti Rasul Paulus yang juga menyadari bahwa ia pun tidak merasa sudah sempurna atau sudah memperoleh tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal dengan segala sesuatu yang telah ia lakukan dan dengan segala pencapaian-pencapaiannya. Melainkan jika ia memperoleh itu, ia merasa itu yang diberikan Yesus Kristus yang telah menjamin itu semua. Bukan berarti tanpa usaha. Justru ia terus mengejarnya, mengusahakannya dengan cara melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapannya. Maka melalui bacaan Alkitab di pagi hari ini, kita juga mau diarahkan untuk meninggalkan, melupakan segala sesuatu hal yang dapat membuat kita menjadi tertinggal, yaitu kesombongan, keangkuhan, kemalasan, pementingan diri, dan mulai mengarahkan diri kita untuk terus mengerjakan kehidupan beriman kita
mengerjakan seluruh tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita sadar bahwa kita belum selesai. Kapan selesai? Tidak ada yang tahu selain Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus mengerjakan dengan baik apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Dan juga menyelesaikannya dengan baik di dalam tuntunan Roh Kudus, agar apa yang kita lakukan dan kita kerjakan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari yang indah ini kami kembali bersyukur ya Tuhan atas tuntunan firman Tuhan bagi kami hingga saat ini. Kami diajarkan untuk senantiasa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terus menatap ke depan, menyelesaikan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kiranya dalam tuntunan Roh Kudus, kami dapat melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kami, di dalam lingkungan dimanapun kami berada. Baik di dalam lingkup keluarga kami, di dalam kehidupan persekutuan kami, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam pergaulan kami dengan sesama kami yang lain. Kiranya dalam kasih Yesus Kristus kami dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa terus memperlengkapi kami. Dan ketika kami boleh diperlengkapi, kami boleh mempergunakannya dan memanfaatkan segala sesuatunya yang telah Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada pagi hari yang indah ini kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kami. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami dari sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Sekian Morning Call pada saat ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.